Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Aulia dengan NIM 21093081200002, Program Studi Akuntansi Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Makassar Maju. Pada video ini saya akan menjelaskan mengenai tugas pajak internasional, yang dimana tugas tersebut adalah membuat opini dan menjelaskan permasalahan Tuan Hadi. Baik, langsung saja saya bahas. Yang pertama soalnya, yaitu Tuan Hadi, warga negara Indonesia, adalah pengusaha Indonesia yang juga memiliki bisnis trading di Filipina, tetapi tidak memiliki fixed base di Filipina. Tuan Hadi terdaftar sebagai wajib pajak orang pribadi ber-NPWP di Kantor Pelayanan Pajak Menteng. Ia memiliki tempat tinggal di Indonesia dan di Filipina. Sepanjang tahun 2016, ia berada di Filipina selama 150 hari, di Indonesia 150 hari, dan selebihnya di negara lain. Fiskus Filipina mengklaim bahwa Tuan Hadi harus membayar pajak penghasilannya di Filipina, sedangkan menurut Fiskus KPP Menteng, Tuan Hadi wajib membayar pajak penghasilannya di Indonesia dan melaporkan SPT tahunan pajak penghasilan orang pribadinya di Kantor Pelayanan Pajak Menteng. Jelaskan bagaimana menentukan penyelesaian tempat tinggal Tuan Hadi menurut Tax Treaty Indonesia-Filipina. Sementara itu, Tuan Hadi bisa menunjukkan Certificate of Domicile Indonesia atas namanya kepada Fiskus di Filipina. Penyelesaian. Tuan Hadi adalah pengusaha Indonesia yang juga memiliki bisnis trading di Filipina. Fiskus Filipina mengklaim bahwa Tuan Hadi harus membayar pajak penghasilan pribadinya di Filipina. Sedangkan menurut Fiskus KPP Menteng, Tuan Hadi wajib membayar pajak penghasilannya di Indonesia dan melaporkan SPT tahunan PPH orang pribadinya di Kantor Pelayanan Pajak Menteng. Penyelesaian tempat tinggal atau dual residence Tuan Hadi adalah sebagai berikut. Bisa dilihat menurut pasal 4 ayat 2 P3B mengatur tie break rule, yaitu kriteria penentu residen terhadap subjek pajak yang dianggap sebagai residen oleh kedua negara yang melakukan P3B atau dual residence adalah: yang pertama, kriteria permanent home. Tuan Hadi tidak memenuhi kriteria karena memiliki tempat tinggal baik di Indonesia maupun di Filipina. Kemudian, yang kedua, berdasar Center of Vital Interest, kriteria ini telah memenuhi sebagai penentu residence Tuan Hadi, yaitu di Indonesia, karena Tuan Hadi memiliki pusat kepentingan yang lebih kuat di Indonesia. Selanjutnya, yang ketiga, habitual abode. Dalam kriteria ini tidak dapat ditentukan karena lamanya waktu Tuan Hadi tinggal di Filipina dan Indonesia tahun 2016 adalah sama, yaitu masing-masing selama 150 hari. Oleh karena itu, Tuan Hadi membayar pajak penghasilannya di Indonesia karena Center of Vital Interest memenuhi kriteria penentu residen. Selain itu, Tuan Hadi memiliki Certificate of Domicile Indonesia yang dapat memperkuat status keresidenannya di Indonesia, yang mana Certificate of Domicile menerangkan bahwa yang bersangkutan adalah subjek pajak dalam negeri. Menurut Undang-Undang Pajak Penghasilan
dalam rangka memperoleh manfaat P3B Indonesia dengan negara mitra. Selain itu, menurut tax treaty antara Indonesia dan Filipina dan pasal 4 tentang domisili fiskal menyatakan bahwa yang pertama, untuk kepentingan persetujuan ini, istilah penduduk suatu negara berarti setiap orang atau badan yang didasarkan perundang-undangan negara itu dalam hal pengenaan pajaknya diperlakukan sebagai penduduk negara tersebut. Yang kedua, berhubungan dengan ketentuan-ketentuan ayat 1, jika seseorang pribadi menjadi penduduk di kedua negara, maka statusnya akan ditentukan, yaitu yang pertama, ia dianggap sebagai penduduk di suatu negara di mana ia mempunyai tempat tinggal tetap yang tersedia baginya. Apabila ia mempunyai tempat tinggal tetap yang tersedia baginya di kedua negara, ia dianggap sebagai penduduk di negara tempat di mana hubungan-hubungan pribadi dan ekonominya lebih erat atau pusat kepentingan-kepentingan pokok. Kemudian, yang kedua, jika tidak dapat ditentukan di negara mana terdapat pusat kepentingan pokoknya, atau jika ia tidak mempunyai tempat tinggal tetap yang tersedia baginya di salah satu negara, maka ia akan dianggap penduduk negara di tempat ia menurut kebiasaannya berdiam. Kemudian, yang ketiga, jika ia mempunyai tempat di mana ia biasanya berdiam di kedua negara atau tidak mempunyai tempat kediaman di kedua negara tersebut, maka pejabat-pejabat yang berwenang dari kedua negara akan menyelesaikan masalah itu dengan persetujuan bersama. Yang terakhir, berhubungan dengan ketentuan ayat 1, jika suatu badan mempunyai tempat berkedudukan di kedua negara, pejabat yang berwenang dari kedua negara akan menyelesaikan masalah tersebut dengan persetujuan bersama. Baik, itulah tadi penjelasan mengenai jawaban saya terhadap permasalahan Tuan Hadi. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.